Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Ukti fila rahimahullah. Hari ini pertama sekali kita bersyukur karena Habib Rizik sudah bebas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini merupakan satu berita gembira bagi kita semua karena sahabat kita itu orang yang sangat kita tunggu-tunggu kebebasannya supaya bisa di antara kita dalam berjuang. Semoga Allah memberi perlindungan kepada Habib Rizik dari orang-orang jahat, dari orang-orang khianat. Semoga Allah perkuat dia dengan ilmu Allah, dengan kekuatan dari sisi Allah. Dan semoga kita tetap bersama dengan dia untuk memperjuangkan yang hak itu tetap hak. Insya Allah kita istiqomah bersama Habib Rizik. Allahu Akbar. Ukti fillah rahimahullah. Hari ini Bunda ingin memberi sedikit berbagi ilmu tentang iman. Tadi Bunda sudah membaca ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian, kata Allah. Jadi status takwa itu dimulai dengan iman. Masalah iman inilah yang hari ini kita coba perdalam. Ya. Ada tuntutan. Apa? Tuntutan. Kalau kita beriman, ada yang dituntut dari iman itu. Sama ya, semua hal sebetulnya ada tuntutannya. Kalau kita jadi murid, apa tuntutan kepada murid? Belajar, ya kan? Belajar sesuai dengan schedule. Hari ini belajar apa, ada daftarnya. Itu namanya kita mengikuti aturan. Iman juga begitu. Jadi kalau kita hari ini mengatakan beriman, kita harus mengetahui apa saja tuntutan kepada iman. Tuntutan kepada iman itu ada 7. Berapa? 7. Sebetulnya kajian kita hari ini
bicara tentang karakteristik orang beriman. Kajian yang sebenarnya judulnya hari ini adalah karakteristik orang beriman. Karakter ini tidak akan terbentuk kalau kita tidak memenuhi tuntutan iman ini. Betul? Contohnya gini. Kita bicara karakter ya. Tentara. Bagaimana karakter seorang tentara? Tegas, disiplin, punya prinsip, berwibawa. Berapa lama dia menempa diri untuk punya karakter seperti itu? 4 atau 5 tahun. Begitu dia tamat akmil, jadilah dia sosok yang berwibawa, ya kan? Disiplin, tegas, berwawasan tentang ketentaraan. Jadi membentuk karakter nggak pendidikan itu, ilmu itu membentuk karakter. Begitu seterusnya. Orang beriman pun akan punya karakter. Apa yang membentuk karakter itu? Tuntutan iman sudah dipenuhi. Apa itu tuntutan iman? Yang pertama, Ibu udah bawa buku belum? Udah bawa buku catatan? Udah. Sebelum tuntutan iman, dulu kita udah nyinggung tentang pondasi iman. Kita sudah punya pondasi iman. Insya Allah. Kita sekarang naik kelas. Kita sekarang sedang mengevaluasi diri. Apakah tuntutan iman itu sudah ada pada diri kita atau belum? Kita lihat dulu ya, satu persatu. Tuntutan iman yang pertama. Siapkan Qur'annya ya, kita nanti bicara tuntutan iman ini tentu dengan dalil Al-Quran. Bukan pendapat Bunda. Tuntutan iman yang pertama. Membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah. Apa tuntutan iman yang pertama? Membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah. Seluruh ya. Jadi semua informasi berupa wahyu dari Allah tidak ada yang kita bantah. Nggak ada yang kita bantah. Itu tuntutan iman yang pertama. Membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Wahyu Allah itu ada yang sifatnya ancaman, ada yang sifatnya janji, ada yang berisi kisah-kisah. Kita orang beriman tidak pernah mendustakan itu semua. Tidak pernah mengatakan itu cuma dongeng. Sebagaimana orang liberal mengatakan ini cuma dongeng. Andai kata kita dapatkan cerita di dalam Al-Quran, itu pasti tujuan Allah adalah untuk memberikan pelajaran, mengambil iktibar. Walaupun itu terjadi tidak di zaman kita, bahkan tidak di zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu mengandung pelajaran. Kita benarkan
kisah-kisah itu dan kita ambil iktibar darinya. Itu namanya membenarkan wahyu yang datang dari Allah. Kadang-kadang wahyu itu, Bu, tidak sesuai dengan selera kita. Tapi bicara Quran bukan bicara selera. Yakin atau tidak? Yakin. Orang beriman itu membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah. Boleh Ibu buka surat 95. Ya, buka Qurannya, Bu. Surah 95 ayat 7 dan 8. Sering kita baca ayat ini. At-Tin ya, Bu ya, surah At-Tin. Fama yukazibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Tuntutan iman yang pertama yaitu membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah. Jangan Ibu pilih-pilih, yang ini cocok, yang ini nggak cocok ya Bu, tapi seluruhnya cocok. Karena itu adalah wahyu. Yang kedua, tuntutan yang kedua, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Bu, dicatat aja Bu dulu ya, nggak usah dilihat, nanti nggak cukup waktu Bunda menjelaskan. Catat aja dulu At-Tin 7 dan 8 tadi yang pertama ya. Yang kedua, mentaati Allah dan Rasul-Nya. Itu surahnya di An-Nisa 59, 65 dan 80. Ditambah dengan An-Nur 51 dan 63. Catat aja dulu, Bu. Yang jelas tuntutan iman yang kedua adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Yang pertama tadi apa? Membenarkan seluruh wahyu yang datang dari Allah. Ya, An-Nisa 59. Yang kedua ya, 59, 65 dan 80. Ada 3 ya di An-Nisa. 59, 65 dan 80. Kemudian di An-Nur 51 dan 63. Mari kita lihat satu ayat aja dulu ya. Surah 4 ayat 59. Ayo kita belajar sama-sama. Coba kita lihat ini. Apa kata Allah di sini? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, Bunda baca artinya saja. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bunda harus jelaskan ini ya. Karena banyak orang mengartikan ayat ini kayak karangan bebas. Ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Di sini banyak penyimpangan makna dan bahkan dalil. Dengar baik-baik. Ada ulil amri nggak di situ? Ada. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil nggak semuanya di sini ayat? Enggak. Orang beriman aja. Orang beriman aja ini.
Orang beriman saja yang dipanggil, bukannya ayuhan nas ini. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Ulil amri yang mana ini? Dengar baik-baik. Ada sebagian mengatakan ulil amri itu kapan aja. Enggak. Mereka berdalil bahwa mereka mengambil dalil dari Ibnu Taimiyah. Nanti ibu periksa ya. Ibnu Taimiyah memang mengatakan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ulil amri. Ulil amri. Kita periksa. Yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah itu kapan? Itu ketika Islam memang punya daulah Islam. Kalau itu emang nggak boleh kita bertentangan dengan ulil amrinya. Karena mereka memerintah dengan sistem Islam. Hari ini, apakah kita dipimpin daulah Islam? Nggak berlaku ulil amrinya. Itu maksud Bunda. Pendapat Ibnu Taimiyah itu ketika pada saat itu pemerintahnya dalam daulah Islamiyah. Itu nggak boleh kita bertentangan di situ. Nggak boleh. Tapi ini enggak. Maksud Bunda itu. Jadi taati Allah dan Rasulnya itu adalah tuntutan iman. Tuntutan iman sekarang kita kepingin dipimpin oleh ulul amri. Ulil amri. Belum ada. Yang ketiga. Tuntutan iman yang ketiga. Melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya kepadanya. Kepada kita ya. Dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa selalu Allah dan Rasul-Nya? Karena Rasulullah yang menerima wahyu itu, dan Rasulullah yang dijadikan uswah, yang mempraktekkan wahyu itu, bukan yang lain. Makanya perintahnya lah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya kepadanya, kepada kita maksudnya. Dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Itu ada di dalam surat Al-Hasyr, surah 59 ayat 7. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Al-Hasyr, surah 59, ayat 7. Itu tuntutan yang ketiga. Tuntutan yang keempat. Tuntutan iman yang keempat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tuntutan iman. Adakah perasaan ini pada diri kita hari ini? Amar ma'ruf nahi mungkar ini ada nggak pada diri kita? Iya. Ini tuntutan iman. Bukan apa ya, bukan satu hal yang tiba-tiba muncul, enggak. Ini memang tuntutan orang beriman. Dia enggak suka ada kemungkaran.
Tuntutan imannya menyuruh dia beramar ma'ruf dan nahi, dan inilah karakteristik orang Islam itu. Umat Muhammad itu karakternya ada di sini. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Awak macam mana nahi mungkar awak? Bagaimana bernahi mungkar kita ya Bu? Paling tidak apa yang kita lakukan dalam nahi mungkar? Berdakwah. Ya, menasehati. Awak tak punya pulpen ya kan? Apa pulpen maksudnya? Kekuasaan. Awak nggak punya pulpen, nggak bisa bikin peraturan. Namanya kita manusia biasa. Bagaimana nahi mungkar kita? Dengan lisan. Selemah-lemahnya dengan doa. Dengan doa. Di mana ayatnya? Ali Imran 104. 110 ya. Ali Imran 104, 110, kemudian At-Taubah 71 ya, At-Taubah 71 dan Al-Maidah 78 sampai 79. Nanti Ibu lihat di rumah ayat-ayat ini. Mudah-mudahan nggak nonton sinetron ya Bu, tapi bisa memeriksa ayat-ayat yang kita bahas. Karena kalau Bunda buka semua nggak cukup waktu kita ya sayang ya, nggak cukup waktu ya. Coba nanti dilihat di rumah. Satu-satu aja kita buka ya. Misalnya Ali Imran 104. Nah, coba kita lihat dulu Ali Imran 104. Satu aja kita buka. Surat 3, 104. Sama-sama buka. Bunda ingin kita semua sama-sama menyaksikan ayat ini. Jadi jangan Bunda sendiri yang melihat ayatnya. Udah? Ada? Baca artinya dulu, artinya. Kalau Arabnya sering kita baca. Iya. Iya. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan, apa itu? Orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ya, iya, dan mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu tuntutan iman. Beramal ma'ruf, nahi mungkar adalah tuntutan iman kita. Apakah ada tanda-tanda itu pada kita hari ini? Insya Bunda yakin semua kita ada tanda-tanda ini. Tuntutan ini sudah kita penuhi. Yang kelima, tuntutan iman yang kelima. Ini dia. Dakwah ya. Mendakwahkan dinullah ini kepada seluruh manusia agar tunduk kepadanya. Agar apa? Agar tunduk kepadanya. Mendakwahkan. Berdakwah, mendakwahkan dinullah, agama Allah ini kepada seluruh manusia agar tunduk kepadanya dan memerangi orang-orang yang menghalanginya. Memeranginya dengan apa? Bagaimana kita memeranginya? Rajinlah kita berdakwah, memerangi kebodohan. Bagaimana memerangi kebodohan? Sampaikanlah ilmu. Iya kan? Mendakwahkan agama ini kepada seluruh manusia agar tunduk kepadanya. Kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Itulah konten dakwah. Dakwah itu isinya adalah
mengajak orang agar tunduk dan taat kepada Allah. Itulah isi dakwah sebetulnya. Mengajak orang taat. Maksudnya apa, Bu, mengajak orang taat ini? Kita kalau berdakwah menyampaikan hak Allah. Apa yang kita sampaikan, Bu? Hak Allah. Apa hak Allah itu? Iya. Hak Allah adalah untuk diibadahi. La tusyrik billah. Itu hak Allah. Itulah topik besar dari dakwah. Mengagungkan Allah, ya, memuliakannya, menyembahnya. Bukan mengagungkan kita, bukan. Mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Jangan terbalik. Kita bukan sedang membesarkan nama kita kalau kita pun berdakwah, bukan. Kita sedang mengajak orang mengagungkan Allah, bukan mengagungkan guru, bukan. Enggak. Percayalah, ketika kita menyerahkan hak Allah, memberikan hak Allah, jangan khawatir. Hak kita pasti diurus sama Allah. Kita berdakwah boleh. Tujuannya apa? Mengagungkan Allah. Menyerahkan hak untuk diibadahi itu hanya milik Allah. Jangan terbalik, Bu. Enggak. Kita tidak sedang membangun keagungan diri, enggak. Hanya Allah yang kita agungkan. Dan hanya Allah tujuan kita beribadah. Inilah tujuan dakwah. Mendakwahkan dinullah ini kepada seluruh manusia agar tunduk kepadanya. Yang paling sulit tunduk itu ciptaan Allah yang namanya manusia. Kalau ciptaan Allah yang lain patuh sama Allah. Matahari beredar sesuai dengan hitungannya, garis edarnya. Nggak akan lewat dari 365 hari. Dia sudah selesai berputar satu putaran. 24 jam, dia pasti 20. Nggak lewat itu. Semua teratur. Semua teratur. Yang nggak teratur siapa? Manusia. Makanya manusia ini diberi Allah bimbingan supaya hidupnya teratur. Kita udah teratur belum? Itulah tugas dakwah. Ya. Sebetulnya dakwah ini bukan profesi, tapi tuntutan iman. Kalau profesi nanti wani piro. Banyak orang bikin mendakwah ini profesi, bukan. Ini adalah tuntutan iman. Tuntutan iman. Kalau nggak dakwah, nggak enak rasanya, gitu ya. Dimanapun berdakwah. Sampai orang kadang-kadang nengok awak semak. Semak orang nengok awak. Asik nasihat aja yang keluar. Termasuk manusia yang dihindari. Nggak usah dekat-dekat bunda, nanti kalian kena semua. Macam mana kita nggak mendakwahi dia? Kepala ditutup. Celana panjangnya koyak-koyak. Pakai kerudung, tapi pakai celana jeans, koyak-koyak. Di atas lutut koyak, pas lutut koyak, di bawah lutut koyak. Gimana nggak didakwahi?
Semua jadi objek dakwah bisa nggak? Iya. Itu adalah tuntutan iman. Dakwah itu adalah tuntutan iman. Kita semua ini dituntut nggak berdakwah kalau gitu? Dituntut, Bu. Karena kita mengaku kita ngaku beriman. Tadi udah baca. Ibadah kita itu tidak akan ada tempatnya kalau nggak ada iman. Iman itu yang mengikat amal. Iman itu yang mengikat amal. Banyak orang baik tapi nggak beriman. Di mana mau dia taruh iman? Apa amalnya? Pakai apa nyatatnya? Makanya beriman ini punya tuntutan. Inilah yang membuat amal ibu terikat. Setelah ini dipenuhi. Berdakwahlah, Bu. Berdakwahlah, sampaikanlah Islam. Sampaikanlah Islam. Jangan sampai kita merusak Islam. Berdakwahlah bahwa Islam itu bersih. Islam itu teratur. Islam itu taat. Islam itu bermurah hati. Islam itu semua hal yang tidak bertentangan dengan hak ajasi manusia. Tapi bukan HAM yang mengatur kita. Tapi siapa? Allah. Ini yang kelima. Hak iman yang kelima. Tuntutan iman yang kelima. Ayatnya belum Bunda sampaikan ya. Ali Imran 104. An-Nahl 125. Al-Anfal 39. Al-Anfal 39. Ayo kita buka salah satu ayat. An-Nahl 125, surat 16. Kita ambil satu aja sampel tentang poin nomor 5. An-Nahl itu surat 16 ya, Bu. Surat 16 ayatnya 125. Udah? Iya. Udah lihat, Bu? Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dengan apa? Dengan hikmah. Dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. An-Nahl ya 125. Kita disuruh berdakwah, serulah manusia. Ud'u ila sabil. Ud'u artinya berdakwah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa dengan hikmah itu artinya, Bu? Coba lihat ada nggak di Quran penjelasan di bawahnya. Hikmah itu adalah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Itulah maksud dari sampaikanlah atau serulah manusia dengan jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil.
Gitu kalau berdakwah ya Bu. Perkataannya harus tegas dan benar. Walaupun kadang-kadang tak enak di kuping. Benar kan? Kadang-kadang gak enak di kuping. Waduh. Tapi begitulah berdakwah itu. Dakwah itu disampaikan dengan perkataan yang tegas dan benar sehingga bisa membedakan yang hak dan yang batil. Jadi kita sudah tidak lagi mengatakan aku gak suka guru itu. Kenapa? Apa kali kurasa keras sekali. Awak kalau ngaji sama dia apa kali semua apa kali. Nggak ada yang nggak apa kali semua. Padahal Al-Quran menyuruh seperti itu berdakwah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, bukan jalan setan ya Bu. Lah kan betul kata Allah Ika. Dakwah itu bukan menyuruh kita mengikuti jalan syaitan. Dakwah itu menyuruh kita pastikan ada di jalan Allah, pada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan seruan yang tegas, benar, ukurannya apa? Sehingga jelas mana masjid perjuangan, mana masjid diror. Contoh kan? Bisa bedakan nggak? Masjid diror yang mana? Tuh. Masjid takwa yang mana? Nih. Tegas dan benar. Di mana benarnya? Buka surat At-Taubah 107. At-Taubah surat 9 ya sayang. 107. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid. Ada. Di Quran atau Bunda yang bilang? Benar nggak kalau gitu yang Bunda bilang ini? Benar. Karena datangnya dari Quran. Terkejut nggak dengar ayat ini? Terkejut. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Bunda nggak mau main-main ya. Orang dibilang Allah kok dengan hikmah, dengan perkataan tegas dan benar. Masjid Dirar itu didirikan untuk apa? Menimbulkan bencana, untuk memecah belah, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Tepat nggak ini dengan keadaan kita sekarang? Pas sekali.
Mereka yang membangun Masjid Diror bilang, enggak, niat kami kan bagus. Daripada kalian sholat kamar mandinya kayak gitu, bagus tempat kami. Ada AC. Ya kan, Bu? Kata Allah di 108, janganlah engkau melaksanakan sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Kata siapa, Bu? Bukan kata Bunda. Jangan Ibu menuduh Bunda pula nanti. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka sampai hati mereka hancur. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Masjid Diror itu tidak akan menambah kekuatan iman, malah terus akan menambah keraguan. Begitulah dakwah. Dakwah itu harus disampaikan dengan hikmah. Hikmah itu artinya tegas dan benar sampai jelas. Yang hak dan yang batil. Itu hak orang beriman. Itu tuntutan iman. Ini tuntutan iman ya, Bu. Berdakwah, menyampaikan agama ini dengan tegas dan benar sampai jelas bedanya hak dan batil. Bunda tadi sudah mencontohkannya dengan surah At-Taubah ayat 107. Itu contoh ya, Bu ya, itu contoh. Nomor 6. Tuntutan iman nomor 6, bertaubat dan istighfar. Ya, bertaubat dan istighfar. Insaf itu bukti kita beriman. Iman kita menuntut kita untuk insaf, untuk bertaubat, istighfar. Kalau hari ini kita tidak merasa berdosa dan tidak perlu bertaubat, berarti ada tanda-tanda kita belum beriman. Tuntutan iman kita itu selalu merasa kita kurang aja di hadapan Allah. Iya kan? Ya kan, Bu Vivi? Tadi waktu sebelum kesini juga ada pertanyaan begitu. Bunda, gimana ya Bunda? Kok perasaan saya banyak dosa? Apakah saya termasuk orang yang putus asa? Pertanyaannya gitu. Enggak. Itu merupakan satu bukti bahwa kita memang beriman. Orang beriman itu selalu senantiasa merasa bersalah di hadapan Allah. Sehingga setiap saat dia ingin memperbaiki dirinya. Bertaubat. Bertaubat. Susah nggak Bu bertobat ini? Bertobat ini susah, Bu. Kenapa? Kenapa susah? Kalau udah bertobat nggak segini banyaknya orang jahat. Iya kan? Syarat bertobat itu kan menyesal. Menyesal kita karena sudah
melanggar peraturan misalnya. Kalau orang nggak merasa melanggar, dia mana bertobat? Aku baik-baik saja kok. Apa yang kutobatkan katanya. Jadi bertobat ini adalah sesuatu yang mahal. Padahal disinilah titik kebahagiaan kita. Ketika kita mengakui dosa-dosa di hadapan Allah. Ada perasaan lega. Lega setelah mengakui. Ini pun tuntutan iman sebetulnya ya. Taubat itu adalah tuntutan iman kita yang jauh di dalam dada. Kita mengakui kita jauh dari kebaikan, amal-amal kebaikan. Sehingga kita minta, ya Allah panjangkan umurku. Supaya aku sempat bertaubat dan memperbaiki diri. Itulah orang beriman ya sayangnya. Itulah orang beriman. Bertaubat. Yang ketujuh. Tuntutan yang ketujuh ini penting ya Bu. Karena ini bicara tentang loyalitas. Iya. Keberpihakan dan sebaliknya. Al-wala wal bara. Iman yang benar tidak akan salah meletakkan loyalitasnya. Enggak salah itu. Iman sudah menuntun dia untuk berpihak kepada yang hak. Yang ketujuh tuntutan iman berwali kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini kita saling menyayangi nih di antara kita karena kita orang-orang beriman. Insya Allah. Apapun yang ibu-ibu alami itu harus kami perhatikan. Karena orang-orang beriman itu dijaga oleh saudaranya yang beriman yang lain. Apa yang dijaga, Bu? Darah dan hartanya, kemuliaannya. Itu dijaga oleh saudara-saudaranya yang beriman, dimanapun berada. Kemuliaan orang di Palestina yang diinjak-injak Yahudi, yang tersinggung sampai ke Medan. Sampai ke kita rasa sedihnya itu. Betul nggak Bu? Enak nggak jadi orang beriman kalau gitu? Enak Bu. Ibu akan dibela oleh saudara ibu yang beriman yang lain. Nggak boleh orang melecehkan, merendahkan ibu. Nggak boleh. Orang beriman yang lain akan ditanya sama Allah. Kenapa kau biarkan saudaramu? Itulah hubungan iman tadi. Tuntutan iman itu sampai ke situ, Bu. Berwali kepada orang yang beriman. Dan bersikap barok kepada orang-orang kafir. Jangan terbalik, Bu. Kepada orang beriman kita nyinyirnya luar biasa. Kepada orang kafir penuh kasih sayang. Penuh pemakluman. Nggak boleh, Bu. Kalau kita ada beriman, kita akan tidak salah dalam menempatkan kasih sayang dan benci. Makanya doa kita habis salim apa? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Masya Allah. Ya Allah, tanamkan cinta, tanamkan kecintaan kepada iman di dalam dadaku. Dan karuniakan aku rasa benci kepada kekafiran, kekufuran, dan kedurhakaan. Dua-dua kita minta sekaligus. Cinta dan benci. Cinta dan benci itu seperti mata uang. Ada cinta, ada benci. Ada benci, ada cinta. Iya. Cinta pun harus bersambut. Kalau enggak, bertepuk sebelah tangan. Ya. Tuntutan iman yang ketujuh. Suratnya di Ali Imran 28
dan 118 serta An-Nisa ayat 4. Karena dakwah harus benar kan katanya tadi? Harus ada dalil. Ali Imrannya ada 2 ya. 28 dan 118. Udah? Kita baca Ali Imran ya 118. Karena banyak ayatnya, Bunda ambil satu aja. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil, Bu? Ya, orang yang beriman. Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu atau seagama sebagai teman kepercayaanmu. Karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Yang dia bilang itu belum lagi itu kata Allah. Di dalam hatinya lebih jahat lagi kata Allah. Itu pula lah kita jadikan teman kepercayaan. Mau Ibu? Nah ini. Ingat ini. Ali Imran 100. Berapa tadi? 18. Ada kalimat lam di sana ya. La tattakhizu. Kalau dalam berarti larangan besar itu nggak boleh. Udah jumpa ayatnya Ibu ya? Itu salah satu ayat yang Bunda buka untuk menerangkan tuntutan iman yang ketujuh. Udah beres Bu catatannya semua? Udah beres? Nanti sampai rumah tinggal ngulang-ngulang ya sayangnya. Inilah tuntutan iman. Inilah tuntutan iman. Jadi tuntutan iman nampak nggak dari pilihan kita? Nampak. Poin nomor 7 menunjukkan kepada siapa kita berpihak. Apakah kita berpihak kepada Firaun atau Nabi Musa? Kira-kira gitu. Kalau kita hidup di zaman itu, kita pengikut Nabi Musa atau Firaun? Nampak-nampaknya Firaun ini. Nampak-nampaknya pengikut Firaun. Kenapa? Nabi Musa penggembala domba. Firaun? Ya, maksud Bunda, inilah iman tadi. Kita diuji dengan zaman kita hidup. Kita diuji dengan zaman kita hidup. Di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Soleh, di zaman Nabi Ibrahim, tetap ada berpisah, gak sama. Sama-sama punya pendukung. Al-Quran bicara politik kalau gitu kan? Al-Quran bicara apa? Politik. Musa bicara kekuasaan. Betul? Iya. Kenapa kita a priori dengan bicara politik? Tahankanlah Ibu minyak goreng gak turun-turun.
Tahankan. 7 tuntutan iman benar-benar kita pelajari. Insya Allah selesai asar nanti Bunda akan sampaikan karakteristik orang-orang beriman. Mau dengar? Lanjut kita. Nanti jemuran gak ada yang ngangkat. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan waktu kita. Karena terlambat tadi Bunda akan sambung nanti setelah sholat asar. Alhamdulillahirrabbilalamin.